Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan belum pada ngantuk ya. Tadi udah serius-serius nih bahasnya nih. Yang sekarang kita bahas makanan. Makanannya yang mau saya bahas untuk sekarang yang berhubungan sama tadi sudah dibicarakan oleh Dr. Stefani tentang ibu hamil dan juga menyusui, sampai menyusui. Nanti kita bahas nih tentang nutrisinya. Kayak apa sih saya harus makannya? Dari saya hamil sampai saya nyusuin tuh harus bagaimana? Kita bahas di sini. Yuk, slide. Pertama nih kita harus tahu dulu nih perubahan apa sih yang terjadi di tubuh kita saat kita hamil. Namanya perubahan fisiologis, perubahan yang umum memang terjadi pada ibu hamil. Yang pertama, volume darah. Volume darah pada ibu hamil itu pasti akan meningkat. Tujuannya apa? Karena yang butuh darah ini bukan cuma ibunya, janinnya pun butuh. Jadi tubuh akan adaptasi dengan meningkatkan volume darah. Selain itu, volume darah yang meningkat ini juga punya efek nanti saat mau melahirkan. Jadi ibunya ini punya cadangan darah 1-2 liter saat mau melahirkan. Makanya pada ibu hamil sering tuh yang jadi HB-nya turun, makanya dibutuhkan untuk penambah darah seperti itu. Lanjut, ada perubahan lagi. Perubahannya ada di kardiovaskular dan juga respirasi. Jadi ada di area jantung sama paru. Ini juga berubah. Yang pertama paru, kita biasanya ibu hamil tuh akan lebih engap. Kenapa? Oksigennya butuhnya double karena ibunya sama bayinya butuh oksigen sama-sama. Terus dari jantung juga ada perubahan. Biasanya jantungnya agak sedikit membesar karena tadi untuk mengakomodir butuhnya darah, butuhnya nutrisi untuk ibu dan juga untuk janinnya. Oke, lanjut. Untuk saluran cerna biasanya ini juga sering dialami sama ibu-ibu di trimester awal. Mual muntah, itu akibat adanya peningkatan hormon HCG biasanya. Terus kalau hamilnya udah agak besar, biasanya rasa bega juga mulai muncul, seperti itu. Terus biasanya juga karena ada penurunan gerakan usus, nanti juga sering ada ini susah BAB, konstipasi. Nah itu juga sering terjadi pada ibu hamil. Terus di area ginjal ini juga urinnya nanti akan meningkat, jadi sering pipis yang seperti itu. Yuk lanjut. Tadi udah ada perubahan sama ibu hamil. Sekarang pas ibu menyusuin, perubahannya apa? Yang paling jelas adalah perubahan di area payudara. Bisa kita lihat nih perubahannya yang di payudara wanita dewasa yang lagi nggak hamil dengan yang lagi hamil dan sudah masuk masa menyusui. Kita lihat tuh duktus-duktusnya atau saluran untuk pembuat ASInya lebih banyak dan lebih besar pada ibu-ibu yang menyusui. Gitu, itu karena pengaruh dari adanya hormon estrogen dan juga progesteron. Yuk lanjut. Oke, lanjut kita masuk ke nutrisinya. Pertama saya bahas dulu untuk ibu hamilnya ya. Ternyata butuh kecukupan energi itu sangat besar pada ibu hamil. Jadi kebutuhan energi sama ibu yang hamilnya cuma 1 anak itu meningkat sekitar 15% dari kebutuhannya sebelum hamil. Nah untuk kebutuhannya itu akan lebih meningkat lagi pada saat mau melahirkan. Karena saat mau melahirkan itu pada trimester 3, pertama untuk nyiapin supaya bayinya juga berkembang lebih baik, sama untuk nyiapin ini susunya, air ASInya, jadi supaya banyak, jadi supaya aliran tadi di payudaranya yang salurannya udah gede-gede itu keisi penuh. Makanya kita butuh energi lebih besar gitu. Lanjut. Apalagi untuk ibu-ibu yang hamilnya kembar itu jauh lagi lebih besar. Bisa dilihat penambahannya bisa sampai 40 sampai 45 kilokalori per kilogram berat badan. Nah ini juga biasanya kalau yang dikonsulkan ke gizi itu nanti kita lihat dulu berat badan sebelum hamil itu masuk kategori apa. Apakah berat badan yang kurang, berat badan normal, atau sudah kelebihan. Karena itu peningkatan berat badan selama hamil juga harus dipantau. Kalau ibu yang kurang itu akan butuh energi lebih besar. Kalau yang sudah normal berat badannya sebelum hamil, nanti kebutuhan energinya juga akan mengikuti sesuai rekomendasi. Tapi untuk berat badan ibu yang sudah obesitas, yang sudah kelebihan, itu juga harus kita cari caranya supaya tidak terlalu melonjak. Jadi ada rekomendasi untuk kenaikan berat badan masing-masing sesuai dengan status gizinya sebelum ibu-ibu ini pada hamil. Ya, lanjut.
Nah, untuk proteinnya nih, untuk ibu hamil itu proteinnya kebutuhannya cukup besar. Di awal kehamilan sih masih kebutuhannya sama dengan kebutuhan pada orang secara umum, yaitu 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Tetapi pada akhir kehamilan itu akan meningkat kebutuhannya di 1,1 gram per kilogram berat badan per hari. Ini kenapa? Itu yang satu untuk energi kita juga untuk mengedan, untuk melahirkan, dan juga nanti untuk penyembuhan luka pasca melahirkan. Itu juga penting protein ini. Nah, untuk janin yang lebih dari 1 itu ada tambahan lagi dari yang rekomendasi sudah ada, ditambah dengan 25 gram per hari untuk tiap janin. Jadi kalau janinnya ada 2 kembar, ya berarti 25 dan 25. Terus nanti kalau janinnya 3 tambah lagi gitu ya. Lanjut. Untuk lemak sendiri sebenarnya rekomendasinya untuk ibu hamil ini tidak ada, tetapi memang disarankan untuk lebih meningkatkan konsumsi omega 3 dan omega 6. Itu biasanya ada di ikan-ikan air laut dalam kayak tuna, salmon yang gitu. Kalau kita punya ikan kembung itu juga boleh. Terus DHA juga penting di 200 mg per hari. Lanjut. Untuk karbohidrat itu sebenarnya kita tidak butuh banyak. Untuk karbohidrat yang simpleks ya, seperti nasi mungkin tidak begitu banyak kita butuhkan. Lalu untuk yang karbohidrat simpleks seperti gula-gula makanan manis itu tidak banyak kita butuhkan. Yang justru kita butuhkan itu karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks itu kita bisa dapat dari sayur-sayuran, buah-buahan. Itu kita butuhkan selain yang tadi secara fisiologis kita kan ada perubahan saluran cerna tuh, yang ibu-ibu karena gerakan ususnya lebih melambat jadinya sering konstipasi. Salah satu tujuannya untuk mencegah itu. Jadi kita harus memperbanyak makan serat dan buah ya. Lanjut. Nah, ini untuk mikronutriennya nih, biasanya kalau ibu-ibu hamil tuh suka dikasih vitamin ya, yang udah satu paket tuh, ada asam folatnya, ada besinya, itu biasanya itu harus diminum ya, karena ini fungsinya banyak mereka. Jadi yang kita butuhin untuk ibu hamil tuh ada kalsium, besi, folat, vitamin D, tiamin, niacin, riboflavin. Lanjut. Nah, ini fungsinya, ternyata fungsinya mereka masing-masing tuh besar sekali untuk perkembangan janin. Ada fungsinya yang dari untuk pembentukan neural tube-nya, jadi untuk persyarafan di otaknya, untuk pembentukan organnya, untuk pembentukan sel-selnya. Kalau itu tidak cukup, nanti akan ada gangguan di pembentukan janinnya. Entah nanti cacat saat lahir gitu. Yang kita tidak maukan itu. Jadi memang harus terakomodir semuanya. Lanjut. Tadi udah untuk ibu hamil, sekarang untuk ibu menyusui. Nah, untuk ibu menyusui ini ternyata kita butuh energi lebih besar, butuh kalori lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil tadi. Karena ibu menyusui itu kan dia selain makan buat ibunya juga, dia harus memproduksi ASI yang banyak untuk makan anaknya. Dan anaknya yang sudah lahir ini kan udah nggak kecil lagi kayak waktu dijanin ya, dia akan bertumbuh terus, jadi membutuhkan energi yang lebih banyak. Ini penambahannya bisa dilihat untuk 6 bulan pertama di 400 sampai 500 kalori, di 6 bulan selanjutnya karena anak-anak bayi itu di atas 6 bulan sudah boleh makan makanan tambahan, jadi penambahan kalorinya jadi lebih kecil, hanya sekitar di 400 kilokalori per hari. Lanjut. Untuk protein rekomendasinya sama seperti tadi, seperti ibu hamil tadi dibutuhkan di 1,1 gram per kilogram berat badan. Lanjut. Untuk lemak itu seperti tadi juga dibutuhkan omega 3 dan omega 6, ini juga penting untuk bayi, pertumbuhan bayi. Dan kebutuhan lemak itu hanya sekitar 25-30% dari total kalori. Yang harus dihindari itu lemak-lemak trans seperti gorengan, itu harus dihindari. Lemak yang baik tuh seperti ada di alpukat, itu boleh untuk dikonsumsi ya. Tapi kalau makan alpukatnya aja, bukan maksudnya pakai susu kental manis, itu sama aja ya. Lanjut. Pakai gula sama aja. Yuk lanjut. Nah, ini untuk karbohidrat. Untuk masa laktasi, karbohidrat itu justru harus lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan tadi, untuk penyediaan ASI buat anak-anak, buat bayi yang sedang kita susui. Lanjut.
Nah ini juga mikronutrien harus kita dapatkan dari setiap makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau nanti ibu rasa makannya kok kayaknya saya kurang bervariasi ya, berarti harus ada suplementasinya, harus ada tambahan vitamin yang dikonsumsi gitu ya. Ini kita bisa lihat fungsinya itu penting banget semua mikronutrien ini. Jadi walaupun namanya mikro kan kecil, walaupun dia dosisnya kecil yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi itu penting. Jadi itu harus kita perhatikan. Yuk lanjut. Nah, jadi saya harus makannya gimana sih, Dok? Ya kan dari tadi kita udah bahas. Nah, ini intinya. Boleh difoto nih piringnya nih harus begini. Ini buat ibu hamil piringnya harus gini. Coba nanti dicek kalau yang buat ibu hamil udah begini belum nih piringnya. Kalau belum begini berarti ada yang salah. Gitu ya. Kita lihat tuh nasinya itu buat trimester yang awal itu butuhnya 5 porsi. 5 porsi. Terus untuk trimester yang mau akhir-akhir udah mau melahirkan naik lagi jadi 6 porsi, jadi lebih banyak makannya ya gitu. Terus kalau karbohidrat tuh bukan cuma nasi ya bu, ibu-ibu ya, ada kita punya singkong, kita punya ubi, kita punya jagung. Jadi jangan lagi dipikirin bahwa belum makan nasi itu belum makan, jangan gitu ya. Nanti udah makannya mah udah mie, udah ubi, udah singkong, tapi saya mah belum makan. Orang belum makan nasi, jangan gitu ya. Karena itu jadi hitungannya lah yang tadi apa jadinya ya. Jadi karbohidrat. Nah iya makanya ini makanya saya bilangin di sini. Jadi karbohidrat itu sumbernya banyak, bukan cuma nasi ya. Terus proteinnya tuh lihat, proteinnya tuh harus ada protein nabati dan protein hewani. Itu wajib ada di setiap piring kita yang kita makan. Ini untuk ibu hamil. Terus buah juga wajib ada. Sayur apalagi wajib tadi untuk mencegah tadi konstipasi ya. Terus air putih. Nah, air putih ini harus 8 sampai 12 gelas per hari, itu wajib. Ya, itu salah satunya juga fungsinya buat ini air ketubannya biar cukup juga buat anak ya. Biar kita nggak dehidrasi. Nah, kalau untuk ibu hamil ada tambahan biasanya tablet tambah darah. Ini biasanya wajib dikasih. Kalau nggak di dokter, kalau biasanya kalau di dokter kandungan udah vitamin yang 1 botol itu udah lengkap semua. Tapi kalau di puskesmas biasanya tablet penambah darah ini harus dikonsumsi ya. Lanjut ini untuk yang ibu menyusui. Nih, coba dilihat udah begini belum nih piringnya yang ibu menyusui ya. Dilihat dulu nih udah kayak gini apa? Udah begini belum nih? Bedanya sama yang tadi, porsi makanan pokoknya, porsi karbohidratnya dia udah di 6 porsi. Kalau ibu hamil tadi kan trimester awal dia sekitar 5 porsi, ditambah 1 porsi lagi saat mau trimester akhir di trimester 2 atau trimester 3. Tapi kalau ibu menyusui itu dari awal sudah harus 6 porsi makannya ya. Terus selain karbohidrat, protein nabati, protein hewani itu juga wajib, buah sama sayur juga wajib. Air putihnya lebih banyak di sini dibutuhin, sekitar 12 sampai 14 gelas. Ya, itu bisa dilihat di situ. Nah, kalau di sini ibu menyusui itu sudah tidak perlu lagi untuk tablet penambah darah. Itu aja bedanya. Jadi ini nanti harus di cross check ya, yang tadi piringnya untuk ibu hamil piringnya yang saya makan udah begitu apa belum. Untuk ibu nyusuin juga udah begini belum ya. Kalau warnanya belum begini nih ada yang salah berarti ya. Nanti kalau nggak tercukupi begini, yang mikronutriennya tadi yang nggak akan tercukupi untuk tubuh kita. Dia butuhnya dosis kecil, tapi kalau makanan yang nggak berwarna begini, dia tubuh kita nggak dapat gitu ya. Sih saya kayaknya cuma itu aja yang disampaikan. Silahkan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Saya memiliki anak berusia 1,4 bulan, full support dari bayi sampai saat ini. Untuk saat ini beberapa minggu ke belakang lagi GTM. Udah dicoba semua makanan gak mau, terus maunya cuman buah sedikit-sedikit aja. Apa cukup itu dok? Apa harus ada tambahan vitamin nafsu makan atau bagaimana? Terima kasih. Umur 1 tahun. Berat badannya berapa? 10 kilo. Oke, masih aman. Minum sufor. Sehari berapa kali sufornya?
tesnya. Itu kuncinya, sufornya tidak terhitung. Jadi banyak nih ibu-ibu yang saya temuin ya, anak saya GTM dok. Terus saya tanya, jadi sehari-hari makannya apa? Susunya banyak banget. Kalau susunya banyak banget, jendela makannya dia, waktunya dia makan, ya nggak akan mau tuh. Sekarang ibu kalau ngasih dia susu terus, misalnya nih waktu makan harusnya jam 12 siang, ibu udah ngasih susu jam 11 atau setengah 12, ya nggak akan mau makan, masih kenyang. Jadi kalau untuk anak-anak yang lagi fase begini, ibu sudah harus mulai bikin jadwal makan. Jadi pagi makan nasi, udah. Kalau mau minum susu, boleh di jam 9, jam 10. Intinya 2 jam sebelum waktu makan, itu tidak boleh dikasih apa-apa. Gitu. Karena kalau ibu kasih cemilan, ibu kasih susu, dia nggak akan mau, kenyang. Gitu juga kayak kita. Kita misalnya nih, waktu jam makan siang jam 12, tapi tadi jam 11 saya udah makan cilok, udah makan gorengan. Jam 12 masih mau makan nggak? Enggak kan? Pasti nanti makannya, kayak gitu. Jadi harus, apalagi udah umur 1 tahun itu sebenarnya sudah makanan yang dia makan sudah seperti apa yang kita makan di rumah. Jadi jadwalnya ikutin aja seperti jadwal kita makan. Jangan supportnya jangan dijor terus gitu. Kurangin. Mungkin semingguan ngereok dia. Nangis pasti. Maunya susu. Tapi setelah itu dia akan terbiasa. Jadi kita harus menimbulkan rasa lapar sama anaknya. Kalau ibu kasih susu terus dia nggak akan lapar gitu. Jadinya makannya yang aneh-aneh jadinya. Bukan nasi, jadinya malah cemilan yang nggak bergizi yang dia konsumsi gitu. Ya. Ada nggak sih menu khusus gitu untuk khususnya para wanita atau ibu-ibu hamil atau nggak hamil lah ya? Menunya itu harus seperti apa untuk mengurangi atau mencegah anemia? Gitu. Sebenarnya untuk mencegah anemia kita itu harus mencukupi kebutuhan proteinnya. Itu sebenarnya yang sulit memang. Misalnya nih berat badan 40 kg ya. Kita butuh protein itu paling enggak antara 35 sampai 40 gram per hari proteinnya. Tapi kalau hitungan sumber protein, misalnya untuk makan ayamnya, ikannya, itu kalau di total bisa 200 sampai 300 gram per hari. Mungkin itu yang masih sulit untuk saat ini. Karena orang Indonesia tuh menganggapnya kalau udah makan nasi sama sayur, sayurnya itu lauk gitu. Terus nasi sama tempe, ya itu udah lauk. Sebenarnya enggak. Jadi yang bagus untuk penyerapan protein itu sebenarnya protein hewani. Jadi memang di piring kita ya tadi deh, piringnya harus ada protein hewani, harus ada protein nabati. Itu yang harus kita cukupkan. Jadi kalau belum hamil, kalau bisa dibenerin dulu nih makannya, biar nanti saat hamil itu siap. Jadi nggak banyak masalah saat kehamilan itu. Kalau untuk anemia itu pencegahannya dari protein. Kita harus mencukupi kebutuhan protein kita. Gitu. Assalamualaikum Ibu Dokter, saya mau bertanya. Saya ini mau pribadi, anak saya kan umurnya 3 tahun ya, 3 tahun 2 minggu sekarang. Saya suka ngasih obat nafsu makan ke susunya. Gimana itu, berbahaya apa tidak? Dari tadi mau nanya tapi saya takut gitu. Baik bertanya kan, takut ada apa-apa gitu kan, karena posisinya saya juga bekerja juga kan. Jadi saya mau bertanyanya itu, boleh tidak susunya dicampurin obat nafsu makan, vitamin gitu? Karena anak saya juga kurang makannya gitu. Tapi kalau minum susunya udah saya kurangin, alhamdulillah udah terbiasa. Tinggal itunya doang makannya. Saya suka kasih, tapi 1 hari 1 ya vitaminnya saya campurin susu gitu. Anaknya umur, berat badannya berapa? Kurang. Obat nafsu makannya dikasih apa? Oke. Boleh-boleh aja dikasih. Tapi ibu juga harus belajar yang tadi jam makan. Itu juga harus diatur. Jangan-jangan susah makannya itu karena dia kebanyakan ngemil. Kalau susunya tadi udah dikurangin, ngemilnya gimana?
apakah udah dikasih waktu juga, ngemil tuh cuma boleh jam sekian sampai jam sekian harusnya makan. Nah itu, jadi kita harus evaluasi, jangan cuma menyalahkan anaknya tidak mau makan, tapi kita lihat juga jadwal makannya dia sudah benar atau belum. Kalau memang sudah benar tapi kok anaknya masih kurang, mungkin butuh juga diperiksakan ke dokter spesialis anak, mungkin di screening juga, apakah HB-nya rendah atau mungkin ada masalah paru, itu juga harus dilihat karena anak yang susah makan juga hubungan sama adanya infeksi di tubuhnya dia gitu. Jadi harus dilihat juga. Mungkin ibu boleh jadwalnya itu dilihat dulu. Kalau emang udah dievaluasi kok masih begini aja, saya kasih penambah nafsu makan, tapi kalau nggak nambah-nambah, nggak nafsunya nggak meningkat, mungkin boleh dikonsulkan ke dokter anak terlebih dahulu gitu ya.